Hai, jumpa lagi dengan Ibu Triarta, masih di mata pelajaran IPA Terpadu dan masih di organ reproduksi manusia. Nah, video kemarin kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal pada laki-laki. Nah, pada organ reproduksi internal, kamu sudah tahu di sana terdapat yang namanya testis anak ibu sekalian. Nah, di testis ini fungsinya untuk apa? Masih ingat enggak? Yo. Nah, jadi testis ini berfungsi sebagai organ yang berfungsi sebagai tempat spermatogenesis. Nah, apa ya spermatogenesis itu? Jadi, anak ibu sekalian, spermatogenesis itu berasal dari kata sperma dan genesis. Sperma itu adalah gamet pada laki-laki dan genesis itu merupakan pembentukan. Nah, jadi spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma. Gitu anak ibu sekalian. Ingat ya, bahwa spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma atau gamet pada laki-laki. Nah, spermatogenesis ini berlangsung pada testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Ingat ya, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, pada proses spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sel fungsional spermatozoa yang bersifat haploid atau N. Ingat ya, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus dan menghasilkan 4 sel fungsional spermatozoa yang bersifat haploid. Nah, jadi pada awalnya dinding-dinding tubuh sperma ini tubulus seminiferus terdapat spermatogonium, calon-calon sperma. Nah, si spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N. Nah, nanti dia akan melalui pembelahan secara mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer yang juga diploid. Kenapa diploid? Karena spermatogonium ini membelah secara mitosis. Lalu, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara 2 kali, yaitu meiosis pertama dan meiosis yang kedua atau meiosis 2. Dan akan menghasilkan 2 spermatosit yang sekunder. Jadi ketika spermatosit primer mengalami meiosis 1, dia akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Loh, kenapa haploid? Karena dia itu mengalami reduksi dan akan menghasilkan setengah dari sifat induknya yaitu N. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 anak ibu sekalian. Nah, masing-masing selnya akan membelah, akan menghasilkan spermatid yang sifatnya sama seperti induk sebelumnya. Jadi induknya N, maka anaknya menjadi N. Loh, kenapa ketika meiosis 1 menghasilkan berbeda dengan induknya, sementara meiosis 2 sama dengan induknya? Karena pada meiosis 2 dia tidak mengalami proses reduksi, gitu ya anak ibu sekalian. Kemudian spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, proses mulai spermatogonium sampai spermatid ini berlangsung di testis. Nah, setelah dihasilkan spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Proses perkembangan spermatid menjadi spermatozoa terdapat atau terjadi di epididymis. Ingat ya, jadi terjadi di epididymis.
Jadi beginilah dia proses spermatogenesis tadi. Jadi spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Lalu membelah secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Gitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu struktur daripada sperma itu sendiri bagaimana. Nah, jadi sperma ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala, lalu ini bagian leher, dan ada bagian ekor. Jadi ada 3 bagian. Kepala, leher, dan ekor. Nah, di bagian kepala terdiri dari inti sel atau nukleus. Namanya sel harus punya inti ya. Nah, inti sel ini kan berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel. Nah, inti sel ini dilindungi oleh namanya akrosom. Ingat ya, dilindungi oleh akrosom. Nah, akrosom ini terdiri dari 2 enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan enzim protease. Nah, kedua enzim ini berperan membantu sperma dalam menembus ovum gitu ya. Ingat ya, fungsinya membantu sperma menembus ovum. Itu dia guna daripada enzim ini ya. Selanjutnya kita ke bagian leher. Di bagian leher ini banyak terdapat mitokondria. Mitokondria ini sangat berperan dalam menghasilkan energi. Nah, energi ini digunakan untuk apa? Nah, ternyata energi ini akan dipakai oleh ekor sehingga membantu pergerakan daripada sperma. Ingat ya, sehingga spermanya akan bergerak sangat cepat atau berenergi gitu ya anak didik ibu. Nah, itu dia pembahasan tentang proses spermatogenesis pada pria. Nah, kita lanjutkan pembelajaran berikut di video berikutnya. Selamat belajar.